Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahira dari kelas 5B. Saya akan menceritakan tentang Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam dengan nama lengkap Ilyas bin Finhas bin Asar bin Harun bin Imron bin Kohit bin Aziz bin Lawai bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ilyas alaihi salam diutus oleh Allah untuk melanjutkan dakwah Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada masa itu kaum Bani Israel meninggalkan ajaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Para ahli sihir menjerumuskan mereka untuk menyembah berhala. Berhala yang menjadi sembahan mereka bernama Baal. Nabi Ilyas menyeru kepada Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baal hanyalah patung buatan manusia yang tidak pantas untuk disembah. Kaum Bani Israel marah mendengar ajakan Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam. Bahkan mereka menolak dan menentang ajaran Nabi Ilyas alaihi salam. Kemudian Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar memberikan pelajaran kepada kaum Bani Israel. Lalu datanglah musim kemarau yang berkepanjangan. Kaum Bani Israel mengalami kelaparan dan penderitaan yang hebat. Masa kemarau ini berlangsung selama 3 tahun. Ternyata musibah itu tidak membuat mereka sadar. Bahkan mereka malah menuduh Nabi Ilyas alaihi salam sebagai penyebab musibah ini. Nabi Ilyas dianggap membuat Baal murka karena tidak menyembahnya. Mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Ilyas alaihi salam. Atas perintah Allah, Nabi Ilyas alaihi salam bersembunyi di lorong gunung. Bani Israel tidak dapat menemukan persembunyian Nabi Ilyas. Suatu hari Nabi Ilyas bertemu dengan seorang wanita tua yang baik hati. Dia memiliki anak yang sejak lama sakit. Namanya Yusak bin Nun. Ibu Yusak sangat senang dapat bertemu Nabi Ilyas. Dia meminta Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar anaknya sembuh. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah. Yusak pun seketika sembuh dari sakitnya. Akhirnya Yusak dan ibunya menjadi pengikut Nabi Ilyas yang setia. Nabi Ilyas dan Yusak berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Perlahan-lahan kaum Bani Israel meyakinkan ajaran Nabi Ilyas alaihi salam. Sedikit demi sedikit mereka mulai meninggalkan berhala. Melihat kaumnya lebih beriman, Nabi Ilyas sangat bersyukur. Dia memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan. Tidak lama kemudian hujan pun turun lebat. Kaum Bani Israel sangat bahagia. Pertanian dan perkebunan mereka kembali hidup dan menghasilkan makanan. Atas keimanan mereka, Allah menurunkan rahmat-Nya. Keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam, teguh pendirian dan tidak putus asa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.